Sebetulnya tidak ada kaitannya dengan nasionalisme, karena banyak juga loh Pak, yang orang-orang yang diaspora di luar negeri mengatakan di channel YouTube itu, jangan mengecilkan rasa nasionalisme saya kalau saya ada di luar negeri gitu. Ada tagar, kabur aja dulu. Menarik ya. Iya, menarik menurut saya Pak. Kira-kira Pak Hasan, yang dimaksud dengan kabur aja dulu tuh tentang apa sih Pak? Iya, kalau yang diberitakan itu kan kabur ke luar negeri. Kabur ke luar negeri. Mencari penghidupan yang lebih layak. Oh. Karena mencari kerja di dalam negeri katanya sulit. Oh gitu. Nah, kalau itu konotasinya, iya. Saya masih bolehlah menganggap itu ya ada benarnya. Iya. Ya kan? Tapi biasanya kata kabur dikonotasikan negatif. Negatif, Pak. Kabur gitu ya. Kabur, cabut. Ya. Kalau zaman SMA dulu cabut. Cabut. Dulunya bolos. Bolos. Jadi kata diganti cabut. Cabut. Gitu ya. Negatif. Negatif. Kabur pun sebetulnya negatif. Karena misalnya orang kabur dari rumah. Iya. Berarti pergi tanpa izin. Iya betul, pergi tanpa izin. Itu kabur. Kabur. Nah, diam-diam. Tapi kalau berbicara kenegaraan, Iya. terhadap nasionalisme, Iya. saya memandang yang kabur ini pengecut. Jadi gini Pak. Coba. Saya ingat ya dulu ya. Dulu ada mungkin ratusan ribu orang loh. Jadi namanya saya TKI, Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Oke. Ada yang bekerja di perkebunan di luar negeri, ada yang menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri gitu Pak. Nah memang yang kabur-kabur ke luar negeri itu relatively dulu ya Pak ya, dulu itu tidak memiliki skill yang cukup, tidak memiliki kompetensi yang cukup, tidak memiliki ijazah yang cukup sekolah, sehingga dia hanya bisa melamar sebagai karyawan atau buru-buru kasar di perkebunan maupun di rumah tangga sebagai asisten rumah tangga. Ya, itu kan hanya mengandalkan tenaga fisik ya. Ya, relatively hanya mengandalkan tenaga fisik. Oke, ya. Tapi sekarang ini beda Pak anak Pak. Yang gimana nih Pak? Ya, gini Pak. Banyak lulusan-lulusan dari universitas ternama di negeri ini bekerja di luar negeri. Ada yang katakanlah bekerja di Singapura, ada yang bekerja di Korea Selatan, di Jepang, bahkan di Amerika, di Jerman, di Inggris, segala macam. Ya. Sebagai calon-calon expertise gitu. Oh, expert, calon-calon expert. Jadi dia memiliki standar mutu sebagai karyawan standar yang bisa diterima oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri itu sebagai orang-orang yang diperkirakan memiliki kompetensi yang cukup buat perusahaan itu. Gitu ya. Jadi tenaganya walaupun tenaga bawah, tapi nggak bawah-bawah banget gitu. Dia memiliki potensi untuk menjadi karyawan dengan level yang lebih tinggi. Tapi maksud dibilang nggak nasionalis apa enggak? Ya begini Pak, kalau dia berangkat ke luar negeri, pertama statusnya kan berbeda Pak. Iya. Kalau dia berangkat hanya untuk bekerja, kira-kira dia menjadi warga negara tujuan atau tidak? Belum tentu Pak. Jadi sementara aja. Sementara aja. Artinya kan nanti balik lagi. Bisa jadi balik, bisa jadi enggak gitu. Oh, menetap di sana? Karena bisa menetap itu bukan harus jadi warga negara sana loh Pak. Oh, bisa. Di Amerika itu ada green card. Gitu. Oh, green card. Nah, green card itu bisa bekerja di Amerika Serikat itu dalam waktu yang relatif lama. Ya kalau gitu sih nggak apa-apa. Artinya saya bilang saudara, kegiatan kabur ini bukan berlangsung baru-baru ini aja. Sudah lama kan. Iya. Cuma semakin mengemuka setelah adanya ini. Diasosiasikan seperti pelarian gitu loh Pak. Tagar kabur saja dulu itu kelihatannya ingin mengatakan bahwa karena ketidakmampuan pemerintah saat ini memberikan lapangan kerja yang memadai, kemudian ada yang masalah ini Pak, ada perspektif politik yang berbeda. Karena kejengkelan terhadap pemerintah, orang pada kabur gitulah kira-kira gitu. Nah kalau itu gimana menurut Bapak? Kalau kabur gitu, kabur karena kejengkelan terhadap garis politik misalnya, itu menurut Bapak gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, biarin aja gitu. Biarin aja. Iya. Nah, itu kan pilihan hidup namanya Pak. Pilihan hidup ya Pak. Pilihan politiknya berbeda. Politik berbeda. Tapi sebetulnya pun, apa salahnya dia tetap di negeri sendiri? Iya. Berbeda di negeri sendiri dengan pimpinan yang sedang berkuasa, kan nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada masalah. Kenapa harus pergi? Iya. Ya kan? Artinya kalau baru kita tarik ke nasionalisme,
ini cita tanah airnya seberapa persen? Betul, betul. Padahal kan itu sifatnya temporer kan? Ya sebetulnya temporer. Iya kan? Nah, Garis politik kan temporer, Pak. itu dia semasa masa jabatannya aja ya. Iya. Nah, itu dia. Ya kalau sepanjang dia keluar negeri itu untuk memperbaiki kehidupan dia, is oke lah. Pribadi dia, Pribadi maksudnya. dia. Kehidupan pribadi dia. Tapi kalau kita soroti dari sisi kecintaan terhadap negara, dia saya minuskan. Oh, diminuskan Minuskan. ya. Karena lari dari Lari dari negaranya. negara sendiri. Lebih baik hujan batu di negara lain. Kan biasanya kan Ya. naik Hujan emas di negeri orang lebih bagus hujan batu di negeri sendiri. lebih bagus Gitu. hujan batu di Iya, negeri iya, sendiri. iya. Itu pepatah itu udah luntur kan berarti. Udah luntur ya, Iya. udah luntur. Ya. Artinya kenapa? Jadi bersusah-susah pun di negeri sendiri ya nggak apa-apa lah. Iya. Bangunlah negeri ini. Kalau kau punya skill bangun dengan Bangun, skillmu, ya. kan gitu Pak. Betul, betul. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan kalau Menyalahkan, dia ya, berangkat ke luar negeri, mau memperbaiki hidupnya. Iya, iya, iya. Karena dulu juga ada mantan presiden sebelumnya, itu dulu pernah sekolah di ITB, kemudian dapat beasiswa atau sekolah ke Jerman, kemudian yang bersangkutan lulus dari Jerman, kemudian menjadi top eksekutif pemerintahan pesawat terbang apa nggak tahu di Jerman itu. Oke. Bahkan dia memiliki beberapa paten konon kabarnya tentang pesawat terbang. Nah dia bekerja di luar negeri sebagai salah satu top eksekutif sampai dipanggil lagi ke Indonesia. Ya. Makanya itu kan contohnya tadi Bapak bilang kan Pak Habibie tuh. Pak Habibie betul. Pak Habibie ya. Sehebat apapun dia dulu di sana, tapi dia pengen mengabdikan ilmunya di negeri sendiri. Memang dikasih tawaran, memimpin apa BPPT apa-apa. Nutanio dulu masalah ya. Nutanio, kemudian menjadi presiden pula. Ya kan? Nggak apa-apa. Membangun Nutanio kemudian Pak Habibie dan dia juga menjadi top eksekutif dari industri strategis nasional. Ada banyak itu. Banyak jabatannya kan. Dia ketua BPPT ya. Iya ketua BPPT, menteri kalau salah, menteri Ristek apa kalau salah ya. Ristek. Terakhir jadi wakil presiden Pak. Presiden. Itu ya. Ya sebetulnya Pak tentang tagar kabur saja dulu itu kalau saya pribadi sih sulit kita mengatakan secara hitam putih bahwa ini salah ini benar. Karena banyak variabel yang mengikutinya atau yang terjadi sebelumnya gitu. Karena bisa jadi orang itu dengan intelektual tertentunya yang dia miliki itu merasa ini kok sistem di Indonesia seperti ini ya. Saya mau keluar negeri dulu deh, menimba ilmu di sana, kemudian bekerja. Entah dia nanti balik atau enggak ya memang terserah individunya. Gitu. Ya kan betul nggak Pak? Iya setuju saya kalau begitu sih ya. Sebetulnya tidak ada kaitannya dengan nasionalisme, karena banyak juga loh Pak, yang orang-orang yang diaspora di luar negeri mengatakan di channel YouTube itu, jangan mengecilkan rasa nasionalisme saya kalau saya ada di luar negeri gitu. Makanya tagar kabur saja dulu kok bisa dikeluarkan jadi seperti hal yang negatif bahwa di Indonesia ini sedang nggak karu-karuan gitu, sehingga kabur aja dulu gitu. Apakah negara kita chaos? Iya, Kan enggak. Indonesia aman tentram. Aman tentrem kok, Kertaraja. Oh, Kertaraja sih enggak aman tentrem. Kan Indonesia ini aman tentram terkendali, istilahnya kan gitu. Nah, terus dia pergi ke luar negeri, kabur aja. Kan semata-mata hanya untuk meningkatkan kehidupannya lebih layak. Pribadinya dia. Pribadi diri sendiri aja. Tidak ada muatan dia awal dia berangkat. Aku mau memperbaiki Indonesia. Nggak ada itu Pak. Nggak ada. Dia hanya ingin memperbaiki nasibnya sendiri aja. Tapi kalau saya sih tetap itu hak individu. Betul. Hak individu untuk apakah orang itu mau pergi ke luar negeri. Bukan berarti sebagai kata kabur ya. Bukan. Tapi dengan sengaja ke luar negeri, menimba ilmu di sana, kemudian berusaha bekerja di sana. Ya mana tahu suatu saat balik ke Indonesia. Itu dia. Memberikan masukan-masukan baru pada Indonesia supaya Indonesia sebaiknya seperti ini loh. Itu bagus Pak. Bagus ya. Jadi kali frasa kabur aja dulu kita gantilah merantau dulu Kalau merantau kan dulu ya. Merantau bagus ya. Merantau bagus. Menimba ilmu dulu di luar negeri. Menimba ilmu, menimba uang, menimba apapun. Merantau dulu ke luar negeri. Kemudian setelah cukup rantauan itu balik ke Indonesia. Kalau dia kaya bawa uangnya ke sini. Dolarnya bawa ke sini gitu loh Pak. Jadi positif kalau gitu. Jadi tagar kabur aja dulu itu bisa
beberapa konotasi Iya. ya, walaupun kata-katanya agak negatif. Agak negatif. Coba Kabur. ganti dengan merantau dulu ah. Lain. Lain. Merantau dulu lain. Semua orang Indonesia saling perantauan. nih, Pak. Iya benar-benar. Dari satu daerah merantau ke Iya, daerah. Nggak betul. apa-apa. Sebetulnya merantau tuh bisa ke luar negeri juga. Boleh Pak. juga, itu lebih bagus lagi. Bagus lagi, ya. Artinya kalau dia sukses di luar negeri, kalau dia ke negara yang uangnya yang beredar uang dolar, kirim dolar ke sini. Iya, betul. Ya kan? Betul, ya. Makmurkan negeri ini. Memang yang terjadi selama ini, Pak, TKW itu termasuk tenaga kan? kerja Indonesia, tenaga kerja wanita bekerja di luar negeri, uangnya dikirim ke Indonesia Nah, itu kan, untuk menghidupi keluarganya itu dia Indonesia. itu kan dolar, Pak. Sehingga penghasil devisa juga Penghasil dia, Pak. devisa. Penghasil devisa. Apa pahlawan itu? Pahlawan devisa Itu akhirnya. Yang orang bekerja di luar negeri, Ah, tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja wanita di luar negeri, iya. karena dia mengirimkan uang ke dalam negeri, pendapatannya dalam bentuk dolar di sana, Iya. dolar Hong Kong, dolar Singapura, Iya. segala macam itu, akhirnya sebagai penghasil devisa yang kemudian disebut sebagai pahlawan devisa. Ya, Iya, kalau seperti betul. itu saya setuju, Pak. Iya. Nah, cuma yang kabur aja dulu ini kan rata-rata anak orang kaya ini. Enggak, sebutan kabur aja dulu itu sebetulnya mau ngatain atau bagaimana? Misalnya ngatain tau Pak? Sebenarnya ngeledek. Ngeledek ya, Ngeledek pemerintah. Pemerintah lo nggak mampu nyiapin lapangan kerja. Iya. Aku punya skill. Iya. Aku kerja di luar deh. Iya, jadi ngeledek pemerintah Ngeledek sebenarnya. pemerintah itu Iya. nggak apa-apa sih kalau Ya, ngeledek. sebetulnya ledekan itu biasa aja. Biasa aja. Justru membuat introspeksi pemerintah. Apa ya kok Ya. tenaga-tenaga ahli kita, calon-calon tenaga ahli kita banyak luar negeri gitu. Oh, jangan-jangan kita kurang memanfaatkan mereka-mereka itu. Mesti begitu kan? Betul, ya. Maksudnya Research and Development Indonesia ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga para calon ekspertis ini, para calon ekspor ini tidak keluar negeri. Iya. Kalaupun dia keluar negeri untuk Terus sekolah, sekolah, menimba ilmu. sekolah sampai doktor gitu, Ambil. balik ke Indonesia, Wah. tapi benar-benar dimanfaatkan. Iya, perbaiki. Jangan orang sekolah ke luar negeri, kalau dia dikasih beasiswa, sementara dia sudah menjadi karyawan di pemerintahan, begitu pulang ke Indonesia, kursinya hilang. Iya. Jabatannya hilang loh Pak. Ya nggak apa-apa juga sebetulnya. Ya kan kalau di sini hilang jabatannya jadi Nggak, apa? sebetulnya nggak hilang, Pak. Dia menunggu apa? Ada tempat menunggu kok sementara. Jadi ada teman saya Pak, teman saya ini lulusan ITB, kemudian dia sekolah di Jepang, kemudian sekolah tentang ahli tsunami lah, kira-kira gitu di Jepang. Dia orang institusi negara lah ya, saya nggak sebut aja namanya, nggak enak dia ya. Kemudian balik lagi ke institusi itu, kursinya hilang. Lalu saya tanya, Mas sekarang ngerjain apa Mas? Kayak gitu. Sekarang saya mengerjakan transportasi. Wah keren dong. Bayangan saya transportasi negara ini gimana, misalnya kebijakan transportasi. Ternyata enggak Pak. Apa itu? Dia seorang dokter ahli tsunami. Dia mengatur transportasi antar jemput karyawan pulang pergi naik bis, bayangin. Dia yang mengerjakan itu. Jadi keahlian dia sebagai seorang dokter ahli tsunami ya sia-sia. Jadi memang di negeri kita ini, kenapa kok kemudian mungkin ya, kemudian orang akhirnya begitu selesai sekolah nggak mau cepat-cepat pulang ke Indonesia, tetap di sana karena ada keraguan-raguan bahwa apakah keahliannya bisa diterima atau enggak, akan bermanfaat atau enggak bagi negeri kita ini. Makanya pada di sana, tagar kabur saja dulu itu, kalau memang hal-hal seperti ini masih terjadi, ya memang akan terjadi kabur itu. Ya, memang. Gitu loh. Sebetulnya bukan keinginan dia kabur itu, Pak. Tapi karena sesuatu hal yang dirasakan tidak bisa ditampung di negeri sendiri, maka keahliannya dipakai di luar negeri. Gitu loh. Tapi kalau kabur saja dulu, karena kejengkelan terhadap jalannya politik, kekecewaannya terhadap penguasa, kekecewaannya terhadap ini dan itu, nah, tapi terserah individu juga sih Pak ya. Terserahlah dia mau kemana ya Pak ya. Iya betul juga. Jadi tagar kabur saja dulu bermakna atau enggak Pak Heri? Bermakna Pak. Bermakna bila dia dipakai nanti. Nah, jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Misalnya setengah penduduk generasi muda kabur ke luar negeri, silakan. Nggak apa-apa. Tapi balik ya. Yang penting balik Pak. Belajar di luar negeri, setelah punya pengalaman kerja, balik ke Indonesia membangun negaranya. Nah, itu keren. Ataupun dia misalnya ke sana bukan ini, bekerja di sana. Bekerja. Dapat uang kirim sini. Atau dapat kirim sini. Iya. Jadi sebagai pendatang devisa. Benar, iya. Jadi menjadi pahlawan devisa kemudian. Nggak apa-apa. Betul. Jadi pemerintah pun melihat itu jangan takut. Jangan takut ya. Biarin aja. Biarin aja. Kabur aja dulu nggak apa-apa. Apalagi kalau
kabur saja dulu diganti apa tadi Pak? Merantau dulu ah. Iya. Itu colek bagus. Bagus ya. Ya, merantau. Merantau dulu ah. Pakai A ya. Pakai A. Merantau dulu. Itu menunjukkan kesal kepada negara nggak apa-apa, tapi Iya. tersembunyi. Iya. Atau dia mau bukan sebagai kesel, merantau dulu sebagai hal yang positif yang dia diambil Ya, dengan senang hati. dengan senang hati. Merantau dulu ah. Iya, merantau dulu. Nanti ah. balik lagi ke Nanti Indonesia. balik lagi, ya kan? Coba. Dan kenyataannya memang ada puluhan ribu, kalau tidak dikatakan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri. Banyak sekali. Kan seperti kabur tuh, Iya. karena di sini tidak bisa mendapat pekerjaan. Betul. Tetapi dia justru bekerja di luar negeri mendatangkan devisa karena gajian dikirim Kirim ke ke Indonesia Indonesia. untuk membiayai keluarganya. Iya. Jadi nggak masalah ya. Nggak ada masalah, Pak. Tagar kabur haji dulu, Iya. oke-oke aja. Oke-oke aja. Nggak masalah. Kayak di kami Pak di suku Batak ada di Los Angeles Ah, sudah bentuk satu komunal. iya. AKBP ada di sana. Ah. Kuria, Kristen, Batak, Protestan di sana ada Pak. Iya. Satu komunal. Di Los Angeles itu. Los Angeles coba. Mereka udah di sana seumur hidup. Iya. Nggak apa-apa juga, tapi dia ngirim uang. Iya, buat keluarganya di Uang Indonesia. keluarga Indonesia nggak ada masalah. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Tentang tagar kabur aja dulu biasa-biasa iya, aja lah ya. artinya pemerintah pun nggak begitu repot menyiapkan Iya. lapangan pekerjaan. Tapi yang jelas Indonesia yang kita cintai ini kan kelihatannya step by step akan terus mestinya ya menuju ke upaya kemakmuran ya Pak ya. Betul. Menuju upaya keadilan bagi rakyat. Dan itu hukum alam loh Pak. Kan selain kita yang bekerja di luar negeri, kan ada juga orang luar negeri yang kerja di sini. banyak ekspatriat itu. Ekspatriat kan kenapa? Banyak ke luar negeri banyak. Ekspatriat yang bekerja di Indonesia di negara dianggap apa? Ya mungkin nggak dianggap apa-apa juga. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa lah. Jadi memang- Walaupun dibilang dia second class nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya. Nggak Jadi siapa takut dengan istilah tagar Kabur aja dulu. kabur aja Aja dulu. dulu. Nggak ada yang takut kok ya. Nggak ada yang takut. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siap, siap.